Never let them get inside your head. Marc Marquez sukses juara, taklukan 4 pembalap top sekaligus. Seri GP Qatar menyajikan sebuah pertarungan di atas lintasan, di mana satu pembalap harus menghadapi gempuran 4 rival kuat sekaligus. Semuanya mengincar satu hal, podium tertinggi. Di MotoGP Qatar kali ini, Marc Marquez membuktikan bahwa mental juara dan pengalaman adalah senjata utama dalam menghadapi tekanan seberat apapun. Balapan utama seri Qatar yang berlangsung dini hari waktu Indonesia Barat menyajikan tontonan luar biasa menegangkan. Sejak lampu start padam, 5 pembalap langsung terlibat dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan posisi terdepan. Dan di tengah kekacauan dan tekanan itu, Marc Marquez tampil sebagai pemenang. Marquez memulai balapan dari posisi start terdepan dan langsung tancap gas. Ia memimpin jalannya balapan dengan percaya diri. Namun, tidak butuh waktu lama bagi tekanan datang. Sang adik, Alex Marquez, langsung memberi tekanan keras di awal lap, bahkan sempat terjadi insiden kontak di antara keduanya. Kontak tersebut mengganggu ritme Marc sejenak dan memberi peluang bagi Franco Morbidelli untuk mengambil alih pimpinan balapan. Namun, cerita belum selesai. Setelah disalip Morbidelli, Marc kembali mendapat tekanan baru. Kali ini datang dari Francesco Bagnaia, rekan setimnya sendiri. Bagnaia tampil agresif dan mencoba menusuk dari sisi dalam di beberapa tikungan. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit, dan aksi saling salip terjadi hingga 5 lap berturut-turut. Tidak hanya itu, Maverick Vinales pun ikut bergabung dalam drama perebutan posisi depan, menambah panasnya pertarungan 4 arah ini. Di pertengahan balapan, suasana makin panas. 4 nama besar, Morbidelli, Marquez, Vinales, dan Bagnaia, terlibat dalam duel ketat. Setiap laps dipenuhi manuver-manuver berani, pengereman telat, dan strategi jitu untuk mencuri posisi. Balapan ini tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga ketenangan dan kecerdasan membaca situasi. Hingga memasuki laps akhir, pertarungan tersisa antara 3 pembalap, Marc Marquez, Maverick Vinales, dan Francesco Bagnaia. Ketiganya saling tempel tanpa ampun. Vinales sempat berada di depan, namun satu kesalahan kecil yang ia buat di tikungan tajam menjadi momentum emas bagi Marquez. Tanpa ragu, Marc langsung mengambil alih posisi terdepan dengan manuver brilian yang membuat penonton terpukau. Sejak saat itu, Marc tidak menoleh ke belakang lagi. Ia menjaga ritme, mengatur jarak, dan menutup semua celah yang bisa dimanfaatkan rivalnya. Dengan gaya balap khasnya yang penuh presisi dan agresivitas, ia berhasil menyentuh garis finish pertama dan keluar sebagai juara MotoGP Qatar 2025. Kemenangan ini terasa sangat spesial. Bukan hanya karena ini adalah kemenangan keduanya di Qatar, setelah terakhir kali menang pada tahun 2014 saat masih bersama Honda, tetapi juga karena kemenangan ini diraih melalui perjuangan yang luar biasa. Marquez tidak menang dengan mudah. Ia harus menghadapi serangan 4 pembalap top sekaligus, bertahan di bawah tekanan, dan mengeksekusi peluang sekecil apapun. Para pengamat MotoGP pun memberikan apresiasi tinggi. Mereka menyebut kemenangan ini sebagai salah satu performa terbaik Marc Marquez dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya karena hasil akhirnya, tapi karena bagaimana ia menang, dengan mental baja, teknik kelas dunia, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa meski banyak hal telah berubah di MotoGP, satu hal tetap sama, seorang juara sejati tidak pernah kehilangan naluri untuk menang. Tanpa perlawan, Marc Marquez juarai sprint race Qatar. Banyak yang tak menyangka, di tengah persaingan ketat MotoGP, nama Marc Marquez kembali menggema dengan dominasi penuh di sprint race. Balapan pendek yang kerap menyajikan kejutan ini justru menjadi ajang unjuk kekuatan sang juara dunia, yang selama beberapa musim terakhir sempat diragukan performanya di Qatar. Marquez membungkam semua keraguan itu. Sprint race seri Qatar menjadi saksi kembalinya Marc Marquez ke puncak performa. Meskipun hanya mencatatkan waktu tercepat ketiga di sesi praktis, Marquez berhasil membalikkan keadaan saat sesi kualifikasi. Dengan determinasi tinggi dan skill luar biasa, ia berhasil meraih pole position, sebuah sinyal awal bahwa ia tak datang hanya untuk meramaikan, tapi untuk mendominasi. Begitu lampu start padam, Marquez langsung melesat dari posisi terdepan. Ia menunjukkan start yang sangat agresif dan sempurna, langsung memimpin jalannya balapan sejak tikungan pertama. Tak butuh waktu lama untuk membangun jarak yang aman dari para rivalnya. Di belakangnya, sang adik, Alex Marquez, mencoba menjaga jarak dan menempel ketat.
Namun, kecepatan dan konsistensi Marc Marquez membuat usaha Alex sia-sia. Di posisi ketiga, Franco Morbidelli juga tampil kompetitif. Ia menunjukkan performa yang solid sepanjang balapan, tetapi tidak cukup untuk mengancam dua pembalap di depannya. Fokus utama tetap tertuju pada Marc Marquez yang secara konsisten mencatatkan waktu laps cepat tanpa kesalahan sedikit pun. Kemenangan Marquez di sprint race ini terasa sangat istimewa. Bukan hanya karena ia menang dengan gap waktu yang cukup jauh dari Alex Marquez dan Morbidelli, tetapi juga karena ini menjadi kemenangan sprint race yang benar-benar mengejutkan bagi banyak pihak. Mengingat Marc hanya pernah menang satu kali di Qatar sebelumnya, tepatnya di musim 2014 saat masih dalam masa keemasannya bersama Honda, kemenangan kali ini terasa seperti sebuah kebangkitan. Para pengamat dan pecinta MotoGP pun memberikan pujian tinggi terhadap performa Marc Marquez. Banyak yang mengakui bahwa kemenangan ini bukan sekadar soal motor atau strategi tim, tapi juga karena semangat juang Marquez yang tak pernah padam. Di usia yang tidak muda lagi untuk seorang pembalap MotoGP, Marc menunjukkan bahwa tekad, pengalaman, dan kerja keras masih bisa mengalahkan keraguan dan ekspektasi. Kemenangan ini pun semakin memperkuat keyakinan bahwa Marc Marquez belum habis. Ia masih punya kapasitas untuk bersaing di level tertinggi. Dengan performa luar biasa seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi ancaman utama di klasemen utama musim ini. Sprint race seri Qatar bukan hanya kemenangan satu hari bagi Marc Marquez, tapi mungkin awal dari babak baru dalam karir gemilangnya. Babak di mana ia kembali menjadi protagonis utama di panggung MotoGP, membuktikan bahwa seorang juara sejati tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali bersinar. Inside your head. Bos Ducati tak percaya Marc Marquez tercepat di Qatar, sirkuit yang bukan favoritnya. Siapa sangka, sirkuit Lusail yang bukan trek favoritnya justru menjadi panggung kejutan besar bagi Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo ini tampil menggila di sesi free practice one di seri Qatar dan mencatatkan waktu tercepat, mengungguli para pesaing tangguh termasuk Fabio Di Giannantonio dan rekan setimnya. Sendiri, Francesco Bagnaia. Marc Marquez yang dikenal sebagai Raja di beberapa sirkuit lain seperti Kota, Circuit of the Americas, selama ini tidak pernah benar-benar dominan di Qatar. Namun, apa yang terjadi sesi ini di bawah gemerlap lampu sirkuit Lusail membalik semua prediksi. Marquez menorehkan waktu 1 menit 52,288 detik di putaran kedua terakhir dari total 17 laps yang ia jalani. Kecepatan itu tak hanya mencuri perhatian, tapi juga membuat para pengamat, termasuk manajer Ducati Gigi Dall'Igna tak percaya. Dall'Igna bahkan secara terbuka mengaku tak percaya Marquez bisa secepat itu di lintasan yang dianggap tidak sesuai dengan gaya balap agresif khasnya. Lusail lebih dikenal sebagai sirkuit yang menuntut kelincahan, presisi menikung, serta kestabilan kecepatan di lintasan lurus panjang, karakter yang justru biasanya lebih cocok dengan gaya balap Pecco. Bagnaia atau pembalap seperti Di Giannantonio. Namun Marquez membuktikan bahwa dirinya bukan hanya cepat, tapi juga adaptif. Meski balapan resmi baru akan digelar akhir pekan ini, performa luar biasa di sesi latihan perdana itu sudah cukup membuat dunia MotoGP kembali membicarakan satu nama, Marc Marquez Di Gia, yang berada di posisi kedua, tertinggal cukup jauh dengan selisih waktu 0,513 detik. Sementara Bagnaia, juara dunia 2 kali sekaligus rekan setim Marquez di Ducati Lenovo, berada di posisi ketiga dengan selisih hampir 0,6 detik. Ini mengindikasikan bahwa Marquez benar-benar menguasai lintasan malam itu. Yang menarik, pencapaian ini datang hanya 2 pekan setelah kecelakaan Marquez di seri Amerika. Kala itu, ia harus mengakhiri balapan lebih awal karena kehilangan kendali saat memimpin. Namun alih-alih larut dalam kekecewaan, Marquez menunjukkan mental juara. Ia bangkit dengan cepat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sesi latihan ini menjadi bukti nyata bahwa Marquez masih memiliki ambisi besar, dan kini dia mengincar podium utama di Qatar. Banyak pihak kini mulai meragukan prediksi awal musim yang menyebut Francesco Bagnaia bakal dominan tahun ini. Dengan kembalinya Marquez ke performa terbaiknya, perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini dipastikan akan lebih panas dari sebelumnya.
Dan jika Marc Marquez mampu mempertahankan konsistensinya sepanjang akhir pekan ini, bukan tidak mungkin ia akan kembali naik podium dan membawa pulang kemenangan dari sirkuit yang dulu bukan wilayah kekuasaannya. Lusail, tampaknya, kini siap menyambut penguasa baru. Let them get inside your head. Jorge Martin bangkit dari cedera, siap tantang Marc Marquez di Qatar. Jorge Martin kembali ke lintasan. Setelah 3 seri awal seri MotoGP, harus ia lewatkan karena cedera, pembalap asal Spanyol itu akhirnya siap mengaspal lagi. Dan yang menarik, comeback-nya langsung terjadi di sirkuit Lusail, Qatar, salah satu trek paling menantang dalam kalender MotoGP. Tapi Jorge Martin tak datang untuk sekadar mengembalikan ritme. Ia datang dengan ambisi besar. Ia ingin menantang Marc Marquez. Ya, sang rival yang saat ini tengah mendominasi di atas Ducati. Saya sudah tidak sabar kembali ke atas motor. Qatar akan sulit, saya tahu itu. Tapi saya ingin mulai membangun kepercayaan diri lagi, ujar Martin dalam pernyataan resmi. Balapan di Qatar memang bukan perkara mudah. Bukan hanya karena Martin masih dalam masa pemulihan, tapi juga karena secara historis, Lusail bukanlah sirkuit favoritnya. Musim lalu, posisi ketiga adalah hasil terbaik yang bisa ia raih di trek malam itu. Namun, musim ini jauh berbeda. Ia kini berada di tim pabrikan Aprilia, mengendarai RS GP25, dan memulai musim dengan beban sebagai juara bertahan MotoGP. Sementara lawan-lawannya seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sudah mengumpulkan poin, Martin baru akan memulai langkah pertama, dengan selisih 87 poin di belakang pimpinan klasemen. Menariknya, dalam persiapannya menuju Qatar, Jorge Martin juga menyentil soal dua Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Banyak pihak menyebut mereka sebagai Dream Team musim ini. Tapi Martin punya pendapat berbeda. Banyak yang menyebut mereka tim impian. Tapi saya tak percaya ada yang namanya Dream Team. Dalam kenyataan, dua pembalap top dalam satu garasi tak selalu jadi hal bagus, ujarnya. Ia tahu betul tekanan dalam satu tim yang berisi dua pembalap hebat. Ego, ambisi, dan persaingan internal bisa menjadi senjata makan tuan. Dan itu yang ia yakini bisa menjadi titik rapuh bagi Ducati Lenovo musim ini. Jorge Martin tak menyembunyikan siapa yang jadi fokus utamanya, Marc Marquez. Setelah melihat Marquez tampil ganas di dua seri pembuka, Martin paham bahwa jika ingin kembali bersaing dalam perebutan gelar, ia harus segera menantang sang 8 kali juara dunia itu. Marquez memang tampil impresif, bahkan langsung menguasai Ducati seperti sudah bertahun-tahun di sana. Tapi Jorge Martin bukan orang baru. Ia pernah menaklukkan Marquez musim lalu, dan ia yakin masih bisa melakukannya lagi. Saya tahu saya belum 100%. Tapi saya di sini bukan untuk bertahan, saya datang untuk menang, tegas Martin. Seri Qatar bukan hanya sekadar seri keempat musim ini. Bagi Jorge Martin, ini adalah titik balik. Sebuah kesempatan untuk membalikkan keadaan, membangun momentum, dan menunjukkan bahwa cedera tak akan menghentikannya mempertahankan gelar. Apakah dia akan langsung tampil dominan? Mungkin belum. Tapi yang jelas, Marc Marquez tak akan melenggang bebas. Karena Jorge Martin, sang juara bertahan, sudah kembali. Dan kali ini, ia datang dengan sesuatu yang lebih kuat dari kecepatan, tekad untuk membuktikan bahwa ia belum habis. Get inside your head. Pedro Acosta remehkan Marc Marquez tak bakal juara dengan Ducati. Menjelang seri GP Qatar, atmosfer panas bukan hanya terjadi di lintasan, tapi juga di luar trek. Salah satu pembalap muda berbakat, Pedro Acosta, melontarkan pernyataan yang cukup berani. Tanpa ragu, rider Red Bull KTM itu meragukan kans Marc Marquez untuk meraih gelar juara dunia bersama Ducati. Bukan karena motornya, tapi karena kondisi tim yang disebutnya tidak ideal. Acosta menyebut bahwa menggabungkan dua pembalap top seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia dalam satu tim bukanlah strategi yang cerdas. Menurutnya, tak ada yang namanya tim impian di MotoGP modern ini. Banyak orang bilang mereka adalah Dream Team. Tapi kenyataannya, dalam dunia balap, tidak ada yang namanya tim impian. Anda tidak bisa menaruh dua pembalap nomor satu dalam satu garasi, ujar Acosta seperti dilansir dari Speedweek.
Baginya, kehadiran dua ego besar dalam satu tim bisa menimbulkan friksi yang justru merugikan performa tim secara keseluruhan. Tak heran jika Acosta merasa duet Marquez dan Bagnaia bukan jaminan dominasi. Ucapan Acosta mungkin terdengar sinis, tapi bukan tanpa dasar. Memang, Marc Marquez tampil luar biasa di dua seri awal MotoGP. Ia berhasil mendominasi di atas Desmos edisi GP24, bahkan mengungguli Bagnaia di beberapa kesempatan. Namun, di seri ketiga di Amerika, Marquez justru membuat kesalahan fatal saat memimpin. Crash di tikungan 14 membuatnya kehilangan kesempatan meraih poin penuh, sekaligus membuktikan bahwa bahkan pembalap sekelas Marquez pun bisa tergelincir oleh ambisinya sendiri. Menariknya, meski sering dibandingkan dengan Marc Marquez karena sama-sama berasal dari Spanyol dan punya gaya balap agresif, Pedro Acosta menolak label "The Next Marquez". Ia ingin dikenal sebagai dirinya sendiri. "Saya Pedro Acosta, bukan Marc Marquez versi baru. Saya masih tinggal di Murcia dan hidup normal. Orang-orang di sana melihat saya bukan sebagai bintang MotoGP, tapi sebagai orang biasa," ungkapnya. Walau begitu, Acosta tak menampik bahwa kehidupannya berubah sejak naik ke kelas utama. Banyak yang mengenalnya, banyak pula yang menaruh harapan besar. Namun, ia tetap berusaha membumi dan fokus menjalani musim ini dengan target realistis. Kini, MotoGP akan memasuki seri keempat di Losail, Qatar. Sirkuit yang terkenal menuntut konsistensi, konsentrasi tinggi, dan kondisi fisik prima. Bagi Marquez, ini adalah momen untuk menebus kesalahan di Amerika. Bagi Bagnaia, ini peluang mempertahankan momentum. Dan bagi Acosta, ini saatnya menunjukkan bahwa dia bukan sekadar komentator tapi pesaing sejati. Pernyataan Pedro Acosta mungkin terdengar berani, tapi dalam dunia balap, psikologis dan strategi tak kalah penting dari kecepatan. Apakah sindirannya bakal jadi kenyataan, atau justru jadi motivasi tambahan bagi Marquez untuk kembali menguasai lintasan? Yang jelas, MotoGP makin seru. Dan Pedro Acosta membuktikan, dia bukan hanya cepat di lintasan, tapi juga berani bersuara di luar trek. Let them get inside your head. Perkataan Dani Pedrosa terbukti benar, pembalap yang bisa kalahkan Marc Marquez. Musim MotoGP dimulai dengan kejutan besar. Marc Marquez yang kini memperkuat Ducati Lenovo tampil begitu superior dalam dua seri pembuka. Tak hanya cepat, Marquez juga efektif, menyapu bersih podium utama, baik di sprint race maupun main race. Tak sedikit yang mulai percaya, inilah era baru dari Marc Marquez bersama Ducati. Ia bahkan terlihat lebih tajam dari Pecco Bagnaia, rekan setim sekaligus penantang gelar juara musim ini. Namun, muncul satu peringatan menarik dari Dani Pedrosa. Mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda dan kini pembalap penguji KTM ini menyebutkan satu hal yang cukup menggelitik. Yang bisa mengalahkan Marc Marquez, hanyalah Marc Marquez sendiri. Sebuah kalimat yang awalnya terdengar simbolis, tapi ternyata terbukti nyata. Masuk di seri ketiga di Circuit of the Americas, sirkuit di mana Marquez dikenal sangat dominan, semua prediksi mengarah padanya. Di sprint race, dia kembali menang. Start di balapan utama pun sangat menjanjikan. Namun, tekanan untuk mempertahankan jarak dari Bagnaia yang terus menguntit di belakang membuat Marquez membuat keputusan fatal. Di laps ke-9, tepatnya di tikungan ke-14, ia kehilangan kendali dan terjatuh. Balapannya berakhir, dan kemenangan pun direbut Bagnaia. Usai balapan, Marquez mengakui kesalahannya. Ia mengaku terlalu ingin menciptakan jarak aman, terlalu percaya diri, dan akhirnya kehilangan kontrol. "Saya terlalu memaksakan. Ini kesalahan saya sendiri," katanya. Kini, semua mata tertuju ke seri keempat MotoGP yang akan berlangsung di Losail, Qatar. Sebuah sirkuit yang dikenal menuntut konsistensi, fokus, dan fisik yang kuat. Meski digelar malam hari, suhu tetap tinggi dan menantang. Pertanyaannya, apakah Marquez akan kembali bangkit dan tampil dominan seperti dua seri awal? Ataukah tekanan dari crash di Amerika akan mengganggu performanya? Dani Pedrosa sepertinya benar, jika Marquez bisa mengendalikan dirinya, dia akan sulit dikalahkan. Tapi jika terlalu agresif, terlalu percaya diri, dia bisa tersandung oleh kesalahan yang ia buat sendiri. Marc Marquez adalah ancaman nyata musim ini. Tapi semua akan tergantung pada satu hal, cara dia mengatur ritme dan emosinya.
Qatar akan jadi panggung pembuktian, apakah ia masih belajar dari kesalahan, atau akan mengulanginya. Francesco Bagnaia tahu, Marc Marquez masih membayang. Dan bayangan itu bisa sangat cepat berubah menjadi nyata. inside your head.